ntar di blur ya? Iya. Di blur, oke. Jadi nggak usah ditampilin logonya nggak apa. Nah, Ya udah spesialis insert deh. Tahu banget sih. udah sering tayang. Udah tahu ya. Udah tahu. Terus apa duduknya gabungan? Jepit mata tuh. Pasti belahan. Iya kan? Apa? Udah pas itu gua geser kan. Iya itu. Betul nggak? Pisahan antar bang. Ini kenapa tuh? Bisa gue ini apa? Gimana sih? Dari mereka. Hasil lo? Gue nggak pernah. Mau nunggu Cizu ya? Oh, nunggu Cizu dulu ya? Oh, udah di blur. Nggak apa-apa, dibalik aja. Oh, ada namanya nih dibalik. Oh, nyamping aja, nyamping. Oh gitu ya. Ya nyamping aja, nyamping. Ya. Buka. Pedes lagi. Coba yang pedes. Pedes banget ya? Tergantung kalau lu lihat pedes, sebenarnya nggak pedes. Enak, coba deh. Next ini, kokas. Fokus. Oke. Tadinya saya mau ngincer udah duluan. Aman. Bagus sih kokas, bagus. Prospeknya bagus banget. Dapat ya tempatnya ya? Susah banget saya. Ya, Curang. Ya. Orang dalam. Soalnya saya tinggal di atas di Casa Grande. Casa Grande lo? Casa Grande. Ini apa tahun Angelo? Angelo kok tuh? Iya. Nah, kan ada alamatnya. Angelo sama ada ini kan beberapa tahun kan Iya, Angelo Bella. sama itu. Iya. Angelo. Emang namanya Angelo kan? Bro. Oh, udah ready. Ready, let's go. Let's go. Gimana sih ini maksudnya buat awal pembukaan dan opening yang istri punya style ini gimana sih? Ada ceritanya atau inspirasi? Gimana sih rasanya? Gak kedengar mas maaf. Pembukaan dan opening Iya. kalau ambasador tulisan gimana sih? Awal inspirasinya atau ceritanya seperti apa? Inspirasinya kok bisa sampai 1.000 atlet. Oh iya. Rasanya dulu aja. Rasanya ya alhamdulillah ya ini mungkin sudah qadarullah. Kita Qadarullah, Masya Allah. pas 1000 outletnya pas dapatnya di sini di dalam mall yang Ya. kita tahu bahwa di sini tuh area makanan, minuman dan ternyata banyak juga yang datang ke sini yang dari luar gitu, dari kantor-kantor dan segala macam. Intinya kita banyak-banyak bersyukur, kita banyak-banyak berterima kasih juga untuk para mitra kepercayaannya kepada ST Indonesia dan tentunya teman-teman di sini juga menantikan untuk 1000 yang lainnya nih ke depannya di 2023 mempersiapkan itu mungkin ditutup dengan semangat dari pembukaan ST yang ke-1000 ini. Kalau melihat dan kalau misalnya kita kan sebagai ini public figure beralih ke dunia bisnis gimana sih sampai ke 1000 kebun ST mungkin ada cerita yang inspirasinya seperti apa? Cerita yang menginspirasi ya sebenarnya gini, jiwa bisnis sudah ada dari lama dan kebetulan ditakdirkan sama Allah juga ketemu dengan suami yang sudah duluan di entrepreneur ya dan dia yang sebenarnya membuka banyak apa ya, membuka pikiran aku, membuka dunia bisnisan ternyata luas banget yang bisa digali, bisa diolah, bisa di-create sama-sama. Dan ternyata kalau di ST Indonesia suami udah lama sama teman-teman yang lain, sama owner yang lain, ada Pak Haidar, Pak Edwin, Pak Divya,
Pak Ausi ya. Jadi gitu, Janet tuh intinya mah diajak suami sih, diperkenalkan dengan bisnis F&B. Yang awalnya mungkin dulu mah dagangnya cuma jualan doang ya, dari aku penjual ke pembeli. Kalau sekarang lebih diajarin bisnisnya. Suami juga sering banget kayak ngajak aku ke teman-teman rekan bisnisnya yang lain, jadi semakin kebuka gitu loh, peluang itu semakin kebuka juga. Ternyata kita bisa berkembang nggak hanya di entertain, tapi di entrepreneur juga kita bisa menjadi entrepreneur yang lebih baik lagi lah dibandingkan dulu kayak gitu. Ini kan berawal dari ajak sang suami, terus nyangka nggak sampai 1000 kan angka yang fantastis, nyangka nggak? Kalau Janet tuh sebenarnya bergabung dengan teman-teman owner yang lain di outlet berapa ya sayang ya? 2 tahun yang lalu ya? Masih 300-an. Masih 300-an ya? 300-an. Dulu masih 300-an, Masya Allah, luar biasa. Kemarin pandemi tidak jadi penghalang, malah jadi pembuka jalan untuk teman-teman lebih melek lagi terhadap peluang bisnis gitu. Dan salah satunya ST Indonesia ini alhamdulillah sudah memberikan banyak berkah, banyak peluang untuk teman-teman yang lain, teman-teman muda yang lain yang bisa jadi entrepreneur. Siapapun sebenarnya bisa untuk bisa jadi entrepreneur, apalagi di terus ya kita mengosongkan gelas, terus menambah ilmu bisnis kita supaya lebih mantap lagi. Dari 300 loh guys, wow, nggak nyangka banget aku bisa menyaksikan nih kesuksesan teman-teman owner, semua tim-tim hebat dari ST Indonesia, luar biasa. Apa yang membuat kakak jadi jatuh hati memilih gabung pada ST? Oh, jatuh hati. Jadi pertama kali diajak sama suami, pertama kali ke tempat bisnisan ya itu di ST Indonesia. Betul ya? Betul ya? memang. Kalau suami tuh udah sahabatan sama owner-owner yang lain udah dari lama. Ya, betul. Jadi Besti. Jadi ketika besti banget ya. Jadi ketika suami kenalin aku sebagai teman dekatnya ya ke sahabat-sahabatnya ini dulu. Pada saat itu aku masih kayak ngerasa oh ST Indonesia. Di pandangan aku tuh hanya ini usahanya bisnisannya suami. Nggak nyangka sama sekali bisa jadi salah satu owner di sini. Dan ternyata tidak ada yang tidak mungkin ya kalau udah jadi ketentuan Allah. Kita banyak belajar, terus kemudian Allah kasih kesempatan, kasih rezekinya, ya udah kita harus berani. Kalau jadi entrepreneur tuh harus berani untuk bisa memberikan satu keputusan ya, harus membuat harus yakin apa yang kita mau jalanin didukung oleh ilmu-ilmu yang kita punya, kayak gitu, sharing dengan teman-teman yang lain, kayak gitu sih. Sebetulnya sih awalnya mungkin saya tambahin sedikit, istri tuh awalnya nganter-nganterin dulu, jadi sering nganterin. Lagi meeting, terus udah gitu bahkan sampai ketika ada momen RUPS kita ya, dia istri bukan siapa-siapa gitu, tapi dia ikut nimbrung gitu. Sampai akhirnya dia kepikiran apa aku join aja ya, aku beli saham ST ya dari situ ya awalnya. Jadi aku nggak sekedar nemenin kamu doang, jadi aku juga ada kontribusi lah as owner. Ya udah teman-teman juga yang ngasih kesempatan untuk istri, dan ya alhamdulillah kita bisa sampai di titik seperti sekarang. Nggak mudah ya berkat teman-teman. Kalau untuk cerita yang pasti ya kita semua nggak nyangka bisa sampai ke 1000 outlet, tapi ini bagian dari milestone kita, bagian dari harapan kita, target kita, dan alhamdulillah 2022 tercapai ya. Luar biasa. Gimana ceritanya dulu gimana Pak CEO? Jadi ST mulai dari 2018 dan perjalanan nggak mudah ya teman-teman ya, dari outlet pertama sampai 1000. Ini pun juga kita pas buka outlet pertama di sini nggak berhasil, makanya kita comeback ya, kembali lagi di outlet 1000 udah bisa buka di sini lagi gitu. Jadi 2018 10 outlet, terus 15 outlet, pandemi yang tadi kata Mbak Janet juga, kita malah naik 200 outlet, 500 sampai 1000. Tapi pada akhirnya ya alhamdulillah kita berkat kerja keras semua teman-teman di sini yang kita bisa achieve sampai 1000 outlet. Alhamdulillah. Apa yang membuat ST tetap eksis nih? Karena kan F&B seperti ini kan banyak yang menjadi terobosan agar tetap eksisnya apa sih dari ST? Ya, yang pertama kita visinya adalah untuk menciptakan pengusaha berkualitas. Sistem ST untuk ekspansi adalah dengan sistem kemitraan, termasuk salah satunya adalah Mbak Gita sama Mas Taufik. Itu yang menjadi sumber kita untuk bisa ekspansi secara cepat. Namun juga dengan dukungan produk yang kuat,
sesuai dengan permintaan market atau pasar, ya akhirnya bisa tumbuh. Kita juga banyak mitra yang memang bisa punya 20-30 outlet sekaligus, karena bisnis modelnya itu berhasil, itu jalan, menghasilkan profit. Dan saya rasa mitra-mitra kita kayak Mas Tommy sama Mbak Gita punya trust atau kepercayaan terhadap brand dan mengambil 1, 2, 3 lagi ya katanya ya. Jadi itu yang bikin kita bisa secara cepat tumbuh dengan benar-benar hyper growth lah istilahnya. Itu sih Mas. Mungkin di tahun 2023 ada harapan dan target mungkin untuk ST Indonesia. 2023 pastinya cabang harus bertambah, sales harus naik, dan semua makin sejahtera. Dari karyawan, mitra, dari vendor-vendor kita, dari juga petani-petani di Indonesia, ya kita banyak bantu, kita pesan juga jumlah ton-tonan sebulan. Jadi banyak lah, memang tugasnya pengusaha lah untuk hasilkan sebuah impact yang bagus untuk Indonesianya. Jadi saya rasa tugas kita sebagai pengusaha nggak hanya mikirin untung, tapi juga manfaat yang lebih untuk semua pihak. Dampak ya. Strategi bisnisnya gimana sih Pak? Mungkin buat menghadapi tahun 2023 gimana sih buat menjalani strategi? Kalau 2022 adalah soal kuantitas, 2023 kita fokus ke kualitas. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan teknologi dalam sistem bisnis kita, termasuk juga pola kemitraan, pola komunikasi, pola distribusi barang, sama pola user experience yang kita akan masukkan teknologi dalam segala aspek di bisnis kita.